Hai sahabat Homers, kembali lagi di channel Home Narasi. Untuk kisah kali ini, ada sebuah cerita yang berjudul Pembuktian di Gunung Lawu Malam 1 Suro. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe channel ini serta nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Seperti apa kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Rizal menerima telepon dari Rizky pagi-pagi buta. Temannya itu mengajak mendaki di Gunung Lawu pada malam 1 Suro. Sebenarnya, dia ingin istirahat dahulu beberapa bulan ini. Namun, karena temannya butuh bantuan dan hanya dia yang hafal bentuk trek di Gunung Lawu, akhirnya dia pun menyanggupinya. Rizal menyiapkan semua peralatan mendaki yang akhir-akhir ini jarang dia cek, mulai dari tenda dan peralatan lainnya. Dia mengecek satu persatu peralatan tersebut. Sebelum mengecek lumayan lama, dia sedikit lega karena peralatannya masih utuh dan masih layak digunakan. Usai merapikan kembali dan sekalian menata, Rizal menyimpan barang-barangnya di tempat khusus sehingga ketika hendak berangkat, dia tinggal mengambil saja tanpa perlu repot-repot menata peralatan itu lagi. Karena sudah lama tidak mendaki, Rizal benar-benar mempersiapkan diri terlebih dahulu. Sorenya, dia lari-lari kecil di sekitar rumah. Ketika berada di tengah persawahan yang ada di belakang rumahnya, Rizal terkejut saat ada kucing hitam melompat dari atas pohon. Dia pun berhenti sambil memegangi dadanya. Kucing itu bukannya lari, malah mengeluarkan suara aneh dan menatapnya tajam. Entah kenapa, kedua matanya merah, berbeda dengan kucing-kucing pada umumnya. Melihat itu, tubuhnya seketika merinding. Tak berselang lama, kucing itu pun berjalan memasuki semak-semak dan menghilang dari pandangannya. Kehadiran kucing itu membuat perasaannya menjadi tidak karuan. Entah kenapa, ada kekhawatiran yang mekar di hatinya. Kekhawatiran itu menjadi sebuah firasat. Saat dia melanjutkan larinya, pikirannya terus tertuju pada kucing hitam tadi. Apa mungkin kucing itu memberi isyarat? Sempat dia membatin. Namun, dia coba tepis pikiran dan batinnya itu. Bagaimanapun juga, dia tidak bisa membatalkan ajakan pendakian temannya itu. Rizal sampai rumah tepat saat azan maghrib berkumandang. Dia melepas sepatunya dan buru-buru mandi. Ketika mandi, dia melihat ada bayangan hitam berjalan begitu cepat. Saking penasarannya, Rizal pun sampai memutar badannya. Namun, bayangan itu menghilang. Bayangan apa ya tadi? Rizal mendesah sambil menyabuni seluruh badannya. Selesai mandi, ia langsung masuk ke kamar untuk ganti baju dan sholat. Saat sedang santai di teras selepas sholat maghrib, Rizky kembali menelpon. Besok kita ketemu di sana aja ya Zal. Kamu berangkat sendiri tidak apa-apa kan? Nanti kita mendaki via chat saja. Tanya Rizky di telepon. Aman, tidak apa-apa. Oh iya, ngomong-ngomong kita berangkat jam berapa? Kalau sampai sana zuhur bagaimana? Apa kamu bisa? Bisa? Nanti dari sini aku jam 11-an. Rizal pun menutup teleponnya setelah tidak ada lagi yang dibicarakan. Tidak terasa, malam semakin berani menunjukkan dirinya. Rizal menatap jam dinding yang ada di atas pintu. Ternyata sudah jam 9. Dia pun memutuskan untuk masuk. Sebelum tidur, dia sempatkan mengecek barang-barangnya lagi. Semua barang-barangnya sudah lengkap. Jam 11 siang, sesuai janjinya, Rizal berangkat dengan mengendarai motor. Dia menggendong tas gunung yang selalu dia bawa saat mendaki. Tak hanya itu, dia juga membawa peralatan lainnya di motor. Di tengah perjalanan, tiba-tiba mendung datang. Gemuruh di langit-langit mulai terdengar. Petir menyambar-nyambar. Rizal mendengus kesal. Semoga saja daerah laut tidak hujan, biar medannya tidak licin. Batinnya sambil terus melajukan motornya. Ketika melewati tikungan, Rizal melihat ada kakek-kakek membawa tongkat menatapnya. Wajahnya tidak begitu jelas, namun sorot matanya tampak jelas tajam menatapnya.
Tatapan itu sontak membuat ia terkejut dan jantungnya berdetak lebih kencang. Rizal tetap fokus mengendarai motor, meskipun pikirannya dipenuhi dengan berbagai pertanyaan soal kakek-kakek yang menatapnya tadi. Hujan rintik-rintik mulai turun. Pengendara yang ada di depannya mulai menepi. Jalanan menjadi sedikit lenggang. Rizal terus menarik gas motornya. Dia belum menggunakan mantel karena jaketnya sudah lumayan tebal dan sedikit tahan air. Tidak terasa, dia sudah sampai di base camp pendakian Gunung Lawu via Ceto. Baru saja dia beristirahat sebentar, rombongan Rizky datang. Mereka berempat, Rizky, Aldi, Raka, dan Taufik. Rizal melambaikan tangan ke mereka. Rizky yang melihatnya langsung mengajak rombongannya menemui Rizal. "Udah dari tadi, Zal?" tanya Rizky sambil menyalaminya. "Enggak sih, baru aja kok." Rizal menjawab sambil menawari mereka kopi. Tetapi mereka menolak. Mereka memilih untuk memesan makan. Karena sudah memasuki waktu zuhur, beberapa ada yang ke musola untuk sholat. Selesai makan, istirahat, dan sholat, semua berkumpul untuk briefing. Rizal yang ditunjuk sebagai leader pendakian kali ini memimpin briefingnya. Dia berpesan pada semua anggotanya supaya membuang jauh-jauh niat buruk. Kita di sini mendaki hanya untuk menikmati alam sekitar, bukan dengan niat atau tujuan lain. Jangan macam-macam, karena malam ini adalah malam suro. Mengerti? Rizal menatap satu persatu anggotanya. Mengerti? Kompak semua anggotanya menjawab. Rizal mengajak semuanya ke tempat pendaftaran. Di tempat itu, semua orang mendapat informasi dan peringatan soal pantangan yang tidak boleh dilanggar. Pertama, maghrib tidak boleh berjalan. Kalau sudah maghrib, sebaiknya istirahat dulu. Penjaga pendaftaran berbicara. Rizal dan yang lainnya mengangguk. Kedua, jangan buang air kecil sendirian dan jangan terlalu ke pinggir jurang. Ketiga, kalau capek, istirahat dulu. Selesai mendapatkan informasi tersebut, Rizal dan rombongannya mulai mendaki. Di pos pertama, mereka bertemu dengan rombongan lain dan saling mengobrol. Namun, entah kenapa, di pos kedua, rombongan tadi tidak terlihat, padahal kecepatan jalannya sama. Tubuh Rizal mulai merinding. Bagian leher belakangnya mulai terasa berat. Namun, bagaimanapun juga, dia harus tetap tenang. Sebagai leader, dia tidak boleh panik atau ketakutan. Rizal terus berjalan melewati trek pendakian yang sudah ia hafal. Medan pendakian di Gunung Lawu seolah sudah dia khatamkan karena seringnya mendaki di gunung ini. Perjalanan dari pos 1 menuju pos 2 tidak ada kendala. Rizal sempat mengecek anggotanya terlebih dahulu. Ternyata semua tampak masih bugar, sehingga dia mengajak mereka kembali melanjutkan pendakian. Ketika berada di tengah perjalanan menuju pos 3, Rizal mendengar suara lonceng dan kereta kuda. Suara itu membuatnya berhenti mendadak dan menimbulkan pertanyaan rombongan yang ada di belakang. "Ada apa, Mas?" tanya Aldi yang berada persis di belakangnya. Rizal masih diam. Dia masih syok dengan suara kereta kuda tadi, sehingga suara Aldi tidak terlalu terdengar dengan jelas. Rizky yang berada paling belakang maju dan menepuk pundak temannya itu. "Kenapa berhenti mendadak?" tanyanya heran. Rizal tersadar lalu menengok ke belakang. Dia menggeleng. Dia beralasan melihat ada batang kayu melintang dan tidak menceritakan apa yang dia dengar karena takut rombongannya menjadi parno. Usai sedikit tenang, Rizal pun kembali mengajak mereka berjalan. Selama perjalanan, tubuhnya merinding. Sesekali, dia tatap kanan kirinya. Dari mana suara kereta tadi? Padahal, di kanan hanya ada jurang dan di kiri hanya ada gundukan tanah. Batinnya sambil mengayunkan kedua kakinya. Baru beberapa langkah, dia kembali mendengar suara kaki kuda. Suara itu membuat ia mempercepat langkah kakinya. Rombongan yang ada di belakangnya mulai terasa bingung. Entah kenapa, keanehan terjadi pada Rizal, mulai dari berhenti mendadak dan sekarang malah mempercepat jalannya. Meskipun demikian, mereka sungkan menanyakan keanehan itu pada Rizal. Ketika sampai di pos 3, Aldi merasa lapar dan meminta istirahat. Sepakat, Rizal dan rombongan beristirahat untuk makan sejenak. Rizky, Taufik, dan Aldi mengeluarkan kompor dan mie. Mereka masak di sana. Begitu juga dengan Rizal. Di tengah-tengah memasak, Taufik ingin buang air kecil.
Dia meminta Rizal untuk menemaninya. Mereka pun sedikit menjauh dan masuk di antara semak-semak. Ketika sedang menunggu Taufik, angin berhembus kencang menerpa wajahnya. Suara ranting yang bergoyang-goyang membuat tubuhnya merinding. Tak berselang lama, dia mendengar suara orang berjalan dengan cara menyeret kakinya. Suara langkah kaki itu semakin jelas terdengar. Rizal tidak ingin menoleh ke belakang. Hal itu karena ia mengingat nasihat dari kakeknya. Jika mendengar suara dari belakang saat berada di dekat jurang, sebaiknya jangan menoleh ke belakang. Hati-hati. Tiba-tiba saja ada yang berbisik di telinganya. Suaranya seperti seorang kakek-kakek yang serak. Sontak, Rizal membalikkan tubuhnya dan sudah tidak mempedulikan lagi nasihat kakeknya dulu. Namun, ternyata tidak ada siapa-siapa. Kini, perasaannya semakin tidak karuan. Rizal mulai panik. Tubuhnya menjadi panas dingin. Namun, dia harus tetap bertahan sekuat mungkin. Tak berselang lama, Taufik muncul dan mengajak kembali. Dia tidak mau menceritakan kejadian barusan kepada siapapun. Ketika sampai di tempat, anak-anak sedang memasak mie. Rizal dan Taufik terkejut karena semua sudah matang. "Ayo makan, mie kalian sudah kami masakkan juga," ajak Rizky sambil menyodorkan kedua mangkuk mie kepada mereka. Rizal mengangguk dan mulai menyantap mie. Sepanjang ia menghabiskan mie, dia memilih diam daripada berbicara dengan pendaki lain. Padahal, di dekatnya, Aldi, Taufik, Raka, dan Rizky bercanda hingga tertawa terbahak-bahak. Selesai makan, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Saat hendak menuju pos 4, Rizal berhenti lagi karena persis di salah satu pohon tiba-tiba muncul asap. Sontak semuanya terkejut. Rizal melirik ke belakang. Ternyata kali ini bukan hanya dia yang melihat keanehan itu. Asap itu kian lama kian membesar. Rizal semakin mengajak teman-temannya untuk melewatinya. Dia takut terjadi apa-apa dengan teman-temannya itu. Saat melewati asap itu, mereka mencium bau busuk. Sampai-sampai Raka yang tidak kuat terbatuk-batuk dan berhenti sejenak. Rizky dengan cekatan mengambil minum. Usai meneguk air, batuknya menghilang. "Asap apa ya tadi? Baunya busuk sekali," gerutunya. "Hati-hati, jangan bicara sembarangan. Kita sedang berada di gunung." Rizal yang mendengar gerutuan Raka mencoba mengingatkan. Raka hanya melengos saja. Rizal kembali mengajak mereka untuk melanjutkan pendakian. Sampailah mereka di pos 4 tepat maghrib tiba. Sesuai ketentuan yang diberikan, mau tidak mau mereka harus beristirahat lebih dulu di sana. Mereka mencari tempat duduk masing-masing, sedangkan Rizal masih berdiri. Dia tidak mau kakinya kram karena terlalu banyak beristirahat, makanya dia memilih berdiri. Saat sedang menatap ke arah jurang yang ada di sebelah kirinya, ada sosok hitam berbulu memenuhi jurang itu. Wajahnya hitam dan matanya merah menyala. Sosok itu menatapnya tajam. Tubuhnya langsung menggigil. Perlahan, dia coba palingkan wajahnya dan tidak membuat gerakan yang akan menimbul kepanikan. Tak berselang lama, semuanya mendengar seperti suara menggeram. "Astagfirullah, suara apa itu?" tanya Aldi yang sontak berdiri dan mengamati sekitar. "Iya, suara apa ya tadi? Seperti suara orang yang menggeram." Setelah waktu maghrib selesai dan mereka juga sudah lelah mencari sumber suara, mereka kembali melanjutkan perjalanannya. Baru beberapa langkah melanjutkan pendakian, tiba-tiba tanpa disengaja, saat menengok ke belakang, Rizal melihat tatapan Raka kosong dan menjadi pendiam. Padahal sejak tadi dia paling sering ngomong atau mengeluh. Namun Rizal berusaha positif dan kembali memimpin rombongannya mendaki. Namun sejak tadi berjalan, dia hanya merasa berputar-putar di tempat yang sama. "Kalian merasa tidak kalau kita hanya berputar-putar di jalan yang sama?" tanya Rizal dengan napas sedikit ngos-ngosan. Semua mengangguk. Ternyata mereka juga merasakan hal yang sama. Rizal bingung, tidak biasanya dia mengalami hal seperti ini. Bahkan kalau dipikir-pikir, dia hafal betul trek ini. Setahu dia, setelah menanjak nanti ada belokan ke kiri. Tetapi
Kenapa sejak tadi dia hanya mutar-mutar ke kanan saja? Rizal mencoba mengamati baik-baik dengan semakin menguatkan pencahayaannya sambil berdoa. Dia arahkan senternya di sekitar. Entah kenapa, gundukan yang tadi menghalangi jalannya sontak menghilang. Sehingga ia bisa melihat ada jalan ke kiri di depannya. Rizal pun mulai berjalan mengajak rombongannya ke arah sana. Setelah naik lumayan jauh, tiba-tiba saja ada turunan curam. Rizal meminta semuanya berhati-hati. Baru beberapa langkah menuruni jalan itu, ada akar lumayan besar melintang di tengah jalan. Rizal membalikkan badan, lalu mengomando rombongannya agar melewati akar itu dengan hati-hati. Rizal yang mencoba pertama kali, ketika kaki kanannya hendak melompat, Rizal terkejut karena akarnya menjadi dua dalam waktu sekejap. Ia sempat mengurungkan niatnya untuk melangkah dan menarik kakinya lagi. Ada apa? Tanya Rizky yang terkejut karena Rizal tidak jadi melompat. Akarnya tiba-tiba jadi dua, kata Rizal sambil melihat kedua akar yang sedang terbaring melintang di tengah jalan. Akar yang baru terlihat tiba-tiba berubah menjadi kerucut seperti bungkus permen. Dada Rizal seperti terhantam batu besar. Ternyata akar itu adalah pocong. Wajah pocong itu rusak. Di seluruh bagiannya terdapat nanah dan darah. Matanya yang satu tampak hampir lepas. Rizal menutup mulut lalu mundur beberapa langkah. Aldi dan yang lainnya mengambil alih posisi Rizal. Saat mereka melihat pocong itu secara bergantian, tubuh mereka seperti dikerubungi oleh semut. Rizky dan Taufik terduduk lemas sambil memegangi kepala. Mereka akhirnya terpaksa mundur sedikit menjauh. Semuanya diam dan mencoba memikirkan jalan keluarnya. Rizky yang sudah mulai tenang mencoba mendekati Rizal dan menanyakan langkah selanjutnya. Kita tunggu dulu saja, mungkin bentar lagi pergi, ujar Rizal tanpa cemas. Setelah hampir 10 menit mereka menunggu dan memastikan bahwa pocong tadi sudah pergi, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Belum jauh dari situ, saat hendak melewati jalur ke kiri, ada pocong berdiri di salah satu ranting yang tampak akan jauh. Rizal meminta semuanya untuk menundukkan kepala dan tidak melihat ke arah situ. Mereka melewati ranting itu sambil menundukkan kepala. Namun, anehnya, mereka mencium bau busuk. Rizal mengingatkan rombongannya untuk terus berjalan dan jangan pernah berhenti sedetik pun. Rombongannya pun mengikuti arahan dari Rizal. Padahal sebelumnya, Raka ingin berhenti karena tidak kuat dengan baunya. Namun, dia berusaha tetap melanjutkan pendakian dan agar tidak ketinggalan. Di tengah asiknya berjalan di antara jurang dan gundukan tanah, Raka berhenti dan muntah-muntah. Padahal sebelumnya dia tidak melakukan apapun. Hanya jalan biasa sama seperti yang lainnya. Kamu kenapa, Kak? Tanya Aldi panik sambil mengelus-ngelus bagian leher belakang temannya. Aku nggak tahu, Di. Tiba-tiba aja aku ngerasa ada yang mencekik leherku. Makanya aku tidak bisa napas dan ingin muntah. Raka menjawab sambil mengangkat tubuhnya. Wajahnya masih dipenuhi sisa kotoran muntahannya. Raka meminta air minum. Aldi buru-buru mengambil air putih yang ada di dalam tas lalu memberikannya pada Raka. Bagaimana kalau kita istirahat dulu di sini? Tanya Raka. Rizky ragu memberi jawaban. Ia memilih melayangkan pandangannya ke wajah Rizal, seolah meminta pendapat. Rizal menggeleng. Sebaiknya jangan beristirahat dulu di sini. Nanti saja di pos 5. Pinta Rizal. Namun, hal tidak terduga terjadi. Raka seperti kesetanan. Dia tidak terima dengan ucapan Rizal barusan. Kamu itu egois, selalu memikirkan dirimu sendiri. Aku tahu kamu sering mendaki, tapi jangan sok jagoan di sini. Coba lihatlah kondisi rombonganmu. Raka yang tubuhnya setara dengan Rizal mencoba mencengkram baju Rizal. Rizal yang merasa tidak terima menangkis tangannya lalu balas mencengkram baju Raka. Rizky yang lainnya melerai. Mereka menarik keduanya. Aku di sini memikirkan keselamatan kalian. Tanya Rizky. Bagaimana akibatnya kalau kita beristirahat di sini? Coba kamu tanya. Bentak Rizal dengan wajah yang masih memerah. Rizky yang juga sudah berpengalaman soal mendaki mencoba memberi pemahaman pada Raka. Amarah yang meledak-meledak di dadanya berangsur menghilang. Dia merasa bersalah karena sudah menuduh Rizal sembarangan. Setelah rasa lelahnya hilang, Raka meminta semuanya untuk melanjutkan pendakian. Kabut tebal perlahan mulai menutupi jalan. Pandangan mereka menjadi sangat terbatas. Bahkan
sorot cahaya senter mereka sulit menembus kabut tersebut. Dari kejauhan, karena tidak jelas, mereka mendengar ada suara langkah kaki diseret. Suara itu kian jelas. Ada pendaki lain. Siapa tahu kita bisa mengikuti mereka, ujar Rizal kegirangan. Semua anggota juga ikut gembira mendengarnya. Namun, kegembiraan itu hanya singgah sementara karena Raka tiba-tiba menyahut dengan suara aneh. Itu bukan suara pendaki, itu suara kakek-kakek, kata Raka yang suaranya berubah menjadi besar dan seperti orang tua. Sontak semua menatap Raka. Sorot matanya tampak kosong. Hampir semua bagian matanya berwarna putih. Melihat itu, Rizal langsung meminta Taufik untuk menggenggam tangan Raka. Dia meminta agar tidak melepasnya sedetik pun. Taufik mengangguk, lalu meraih tangan temannya itu. Mereka kembali melanjutkan perjalanan. Kabut yang tebal itu berhenti di sana, seolah tidak ingin pergi. Padahal, beberapa kali mereka diterpa angin kencang. Tak berselang lama, kabut yang ada di sebelah kiri mereka terbuka. Mata mereka seketika menatap bagian kabut yang terbuka tadi. Ternyata ada kakek-kakek berdiri memakai jas hitam dan menggunakan belangko. Tubuh mereka langsung merinding. Bahkan ada yang kedua kakinya sampai gemetar. Kakek-kakek yang memakai busana khas adat Jawa itu melambaikan tangan seolah sedang mengajak seseorang. Jangan kita lihat, tujuan kita ada di depan, bukan ke sana. Rizal yang takut terjadi apa-apa dengan rombongannya mengajak mereka untuk segera pergi dari sini. Dia terus mengomando rombongannya agar tidak melihat ke samping. Dia meminta rombongannya agar fokus melihat ke depan. Tanpa terasa, mereka akhirnya sampai di pos 5. Di sana, mereka mulai mendirikan tenda dan mengeluarkan peralatan masak. Rizal segera menyalakan kompor dan membuatkan air hangat untuk Raka dengan dibantu yang lain. Dia mencoba melumuri air hangat ke telapak kaki Raka. Sejak tadi, tatapannya masih kosong dan matanya semua putih. Rizky dan Aldi mengusap bagian telapak tangannya. Sekitar 5 menitan, matanya yang semula putih berangsur-angsur menjadi normal. Kita sampai mana? Tanya Raka sambil sedikit mengangkat tubuhnya karena terkejut. Pos 5. Rizky buru-buru menjawabnya. Dia terkejut mendengar jawaban temannya. Setaunya, dia merasa lelah dan beristirahat sebentar di tengah perjalanan antara pos 4 dan 5. Mendengar itu, Rizky dan yang lainnya pun ikut terkejut. Mereka saling menatap, karena sejak tadi, Raka ikut berjalan dengan mereka. Sumpah, aku gak sadar sama sekali. Tahu-tahu aku udah bangun di sini, kata Raka yang masih belum percaya dengan apa yang terjadi. Rizal menghela nafas, lalu mencoba mengalihkan pembicaraan. Sudah, tidak apa-apa, jangan dipikirkan lagi. Sebaiknya kita buat makan dulu biar tidak lapar. Raka dan yang lainnya mengangguk. Mereka mulai berada di depan kompor masing-masing. Karena hanya membawa bekal mie, mereka memakan bekal itu. Hawa dingin semakin gencar menyusup ke tubuh mereka. Sehingga setelah selesai makan, mereka masuk ke tenda masing-masing. Rizal satu tenda dengan Rizky, sedangkan ketiga lainnya di tenda yang agak besar. Teman-temanmu tidak ada yang ingin niatan buruk kan? Ingin mencari pembuktian di malam suro begitu? Tanya Rizal pada Rizky setelah menutup tendanya. Setauku tidak ada. Mereka hanya ingin mendaki aja, meskipun ada satu yang belum mendaki sama sekali. Siapa? Raka. Tanya Rizal mengetahui sendiri jawabannya. Kamu sudah tahu sendiri pasti. Rizky tertawa lalu merebahkan badannya. Rizal pun ikut merebahkan badannya, namun dia belum bisa tidur. Pandangannya masih mengarah ke langit-langit tenda. Dia masih bertanya-tanya soal kejadian yang dia alami sejak kemarin. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Apa pendakian ini tidak direstui oleh alam? Apakah ada yang coba-coba di malam suro ini? Batinnya terus bergelut dengan berbagai pertanyaan semacam itu. Di tengah kecambukan pikirannya yang deras, dari luar tenda terdengar suara orang meminta tolong. Rizal dan Rizky dengan gesit membuka tenda. Ternyata ada Aldi, Taufik, dan Raka. Ada apa? Kenapa teriak-teriak meminta tolong begitu? Tanyanya heran. Saat kami tidur, kaki kami ditarik secara bergantian. Aku kira kami yang saling jahil. Ternyata kami sama-sama ditarik kakinya, kata Aldi menjelaskan sambil mengencangkan jaket. Penjelasan dari Aldi membuat semua diam karena sibuk memikirkan cara. Rizal nyeletuk duluan. Tenda kalian masih muat nggak kalau digunakan untuk berlima? Muat-muat. Aldi dan Taufik menjawab bersamaan. Mereka akhirnya tidur bersama di tenda yang lebih besar.
Setelah semua masuk, tenda mereka tutup dan terlentang dengan sedikit berhempitan. Tetapi masih merasa nyaman karena kebetulan tubuh mereka kurus semua. Saat sedang terlentang, Rizal dan Rizky yang masih belum bisa tidur, mereka sempat mengobrol sebentar lalu mencoba memejamkan mata. Belum sampai 1 menit mereka memejamkan mata, mereka mendengar suara orang berjalan ramai sekali. Padahal jelas-jelas di pos ini hanya mereka berlima yang mendirikan tenda dan kemungkinan sudah tidak ada orang lagi yang datang ke situ karena sudah malam. Suara itu seperti mengelilingi tenda mereka. Rizal menghela nafas lalu kembali memejamkan matanya. Setelah mereka bangun, entah kenapa kabut semakin tebal dan mendung terasa begitu gelap. Sehingga pagi itu terasa malam. Rizal yang mempunyai firasat buruk sebenarnya ingin mengajak mereka turun. Tetapi dia yakin mereka tetap ingin melanjutkan perjalanan ke puncak. Usai memasak sarapan dan mereka packing kembali, semua peralatan masuk ke dalam tas. Saat semua sudah siap, Rizal kembali melanjutkan perjalanan. Kali ini mereka akan menuju pasar Dieng. Saat hendak memasuki pasar itu, Raka tiba-tiba meminta berhenti. Sontak semua terkejut dan memandanginya. Tatapannya kembali kosong. Rizal meminta yang lain untuk menjaganya. Jangan sampai dia jalan sendirian. Kabut semakin tebal dan Raka semakin berbicara tidak jelas. Kalian semua harus ikut saya, katanya dengan suara seperti orang tua. Mendengar itu, Rizal langsung merinding. Begitu juga dengan teman-temannya. Raka pun memberontak. Dia seolah ingin lepas dari cengkraman temannya. Dia sempat lepas dan langsung lari ke arah jurang. Rizal secepat mungkin meraihnya. Untung saja Rizal bisa meraihnya. Raka, Raka, sadar! Teriak Rizal sambil menepuk pundak temannya itu. Raka hanya diam dan tiba-tiba menggeram lalu matanya melotot. Kalian sudah lancang. Berani-beraninya meminta pembuktian pada Gunung Lawu. Mendengar itu, Rizal langsung terdiam. Dia menjadi tahu kalau di antara mereka ada yang punya niatan buruk saat mendaki. Rizal meminta air putih. Rizky buru-buru mengeluarkannya. Dia masih ingat dengan pesan kakeknya. Kalau ada apa-apa, coba ambil air putih dan berdoa sebelum meminumnya. Rizal mendoakan air putih itu lalu memercikkan air itu ke wajah Raka. Raka teriak-teriak sebentar dan tubuhnya bergoyang-goyang. Rizky dan Aldi semakin memperkuat pegangannya. Tak berselang lama, dia pun pingsan. Rizal menghela nafas panjang. Dia sempat merasakan dadanya sesak, tetapi hanya sebentar. Mereka pun duduk di tengah-tengah jalur pendakian sambil menunggu Raka sadar. Sejak awal aku sudah bilang, jangan berniat buruk di sini, kata Rizal sambil menatap mereka satu persatu. Mereka hanya menunduk tidak berani membantah. Kejadian yang mereka alami sudah membuat nyali mereka menciut seperti keong. Hampir setengah jam mereka menunggu, akhirnya Raka siuman. Namun keadaannya begitu parah. Wajahnya pucat dan tubuhnya terus menggigil. Dari yang mereka lihat, sepertinya Raka tidak bisa melanjutkan ke puncak. Hal ini membuat Rizal harus memutar otak. Sebagai pimpinan rombongan, dia harus mengesampingkan ego. Mau tidak mau, dia harus menemani Raka yang sudah tidak bisa melanjutkan perjalanannya. Apa kalian lanjutkan saja sampai ke puncak, biar aku dan Raka menunggu di pos 5 tadi? Bagaimana? Rizal memberi tawaran pada mereka. Rizky, Aldi, dan Taufik hanya bisa saling memandang. Mereka sempat berunding sebentar, lalu akhirnya memutuskan untuk melanjutkan ke puncak. Rizky yang sudah sering mendaki di Gunung Lawu menjadi penunjuk arah. Rizal memapah Raka kembali ke pos 5 yang belum terlalu jauh. Untung saja tubuh Raka ringan sehingga dia tidak kesusahan. Setelah bersusah payah, mereka akhirnya kembali ke pos 5. Di sana Rizal mendirikan tenda supaya Raka bisa tidur. Karena Raka sudah tidur duluan, Rizal memutuskan untuk membuat kopi. Dia menyalakan kompor portable-nya untuk membuat kopi. Sambil mengopi, dia amati pepohonan sekitar yang masih diselimuti kabut. Mendung yang singgah belum ingin beranjak. Sinar matahari seolah malu-malu menembus mendung itu. Saat ia menyeruput kopinya, ada bayangan hitam bergerak cepat dari pohon satu ke pohon lainnya. Rizal refleks menatap pohon yang ada di sebelah kanannya. Tetapi setelah dia amati baik-baik, tidak ada apa-apa di sana. Dia merasa teror yang sejak semalam menyerangnya belum selesai, sehingga membuat keningnya berkeringat. Entah dari mana ada angin kencang datang menerpanya, sampai-sampai tendanya hampir jatuh.
Suara angin dari dedaunan di atasnya semakin bising. Suara angin seperti itu belum pernah dia dengar sama sekali. Bahkan selama dia mendaki beberapa kali, suara angin semacam itu tidak pernah ia temukan. Rizal tetap meminum kopinya meskipun rasa takut terus memutar-mutar di benaknya. Kopi di gelasnya sudah setengah masuk ke dalam tubuhnya. Bukannya rasa tenang yang dia dapat saat meminum kopi, justru rasa takut yang semakin gagah. Apalagi saat mendengar suara perempuan tertawa. Rasa takut itu membuat pandangannya mencari sumber suara. Siapa yang tertawa itu? Batinnya sambil celingak-celinguk mencari tahu. Suaranya semakin jelas. Rizal buru-buru masuk ke tenda dan menutup tendanya. Dadanya menyempit dan detak jantungnya memompa begitu kuat. Di dalam tenda, dia berharap Rizky dan yang lainnya segera turun. Dia sudah tidak tahan dan kuat menanggung semua kejadian aneh ini. Setelah suara perempuan hilang, kembali dia mendengar suara kuda, telapak kaki kuda, dan kereta. Suara itu seolah sedang mengelilingi tendanya. Rizal memejamkan mata dan berdoa supaya dia diberi keselamatan. Dia selipkan kepalanya di antara kedua lutut dan tangannya memegangi rambut. Tak berselang lama, Rizky teriak memanggilnya. Rizal pun buru-buru membuka tenda. Dia tampak bungah melihat mereka datang. Sebaiknya kita harus turun, Zal. Ada kejadian aneh yang kita alami saat hendak sampai ke puncak. Kami benar-benar takut, jadi memutuskan untuk turun saja, kata Rizky dengan raut wajah seperti orang ketakutan. Rizal mengangguk. Dia pun buru-buru melipat tenda dan memasukkan semua peralatan ke dalam tas. Mereka akhirnya memutuskan untuk turun. Anehnya, jalur yang dia lewati saat turun berbeda dengan jalur yang saat mereka mendaki tadi. Satu dan yang lainnya merasakan hal yang sama. Saat turun, semuanya terasa cepat hingga mereka sampai sesuai perkiraan waktu saat mendaki. Setibanya di base camp, Raka menjadi normal. Wajahnya yang pucat pasif mendadak menghilang. Namun, rasa takutnya masih terasa. Ketika sudah tenang dan meminum teh hangat, Raka mulai cerita. Saat aku muntah-muntah, aku merasa ada tangan-tangan mencekik leherku. Tangan-tangannya panjang dan berkuku hitam, kata Raka sambil memegangi lehernya. Rizal dan yang lainnya hanya mengelus-ngelus dada. Rasa takut akibat serangkaian kejadian yang mereka alami masih membekas terlalu dalam. Lalu saat menuju pasar Dieng, apa yang kamu rasakan? Tanya Aldi penasaran. Saat aku pingsan itu, seingatku, waktu kita berjalan dari pos 5, tiba-tiba saja ada kakek-kakek memakai baju adat Jawa komplit menarikku paksa. Dia membawaku naik ke kereta kuda berwarna hitam, seperti kuda yang kita lihat saat berada di keraton. Aku takut dan terus teriak meminta tolong. Entah kenapa, aku merasa ada percikan air dan kuda itu tiba-tiba menghilang. Setelah itu, aku gak ingat apa-apa lagi. Raka bercerita panjang lebar sambil mencoba mengingat-ingat. Rizal menduga, pasti Raka mempunyai niat buruk sebelum mendaki. Dia mencoba bertanya dengan nada tegas. Akhirnya, karena merasa tersudut, Raka mengaku. Dia mendaki hanya ingin membuktikan kalau Gunung Lawu tidak semengerikan cerita orang-orang, apalagi saat malam suro. Tetapi setelah kejadian yang mereka alami, Raka menjadi tahu dan tidak berani lagi coba-coba. Rizal coba ceritakan kejadian janggal yang dia rasakan 1 hari sebelum berangkat sampai turun. Sebenarnya, firasat buruk itu sudah aku rasakan saat melihat kucing hitam sore itu. Tetapi, tidak mungkin aku membatalkan begitu saja rencana kita, ujar Rizal yang membuat semua orang terkejut. Tidak hanya itu, saat kita berada di pos 3 menuju pos 4, aku melihat kakek-kakek yang sama persis dengan yang membawa Raka. Tak hanya itu, aku juga sering mendengar kuda dan keretanya. Bahkan, saat kalian tinggal pun kereta dan kudanya datang lagi. Imbuh Rizal yang membuat Rizky mengusap-ngusap bagian belakang lehernya. Mereka sempat terdiam, karena hampir semua mengalami kejadian aneh. Rizal yang penasaran mencoba menanyakan kejadian yang Rizky alami saat hendak menuju puncak. Kami seperti dihadang oleh sosok hitam besar mengerikan, dan kabut di gunung juga semakin tebal. Karena kami tidak mau tersesat, makanya kami memutuskan untuk turun, Zal, ujar Rizky sambil menggelengkan kepala. Setelah saling tukar cerita, mereka istirahat sebentar. Belum genap 10 menit beristirahat, tiba-tiba ada warga sana datang menghampiri mereka.
Kalian pulangnya hati-hati, karena di antara kalian masih ada yang mengikuti. Satu hal lagi, di antara kalian ada yang mencoba-coba di malam satu suro ini, kata salah satu warga ini. Mata Rizal dan yang lainnya membelalak. Tetapi buru-buru Rizal mengangguk dan membuang jauh-jauh rasa takutnya. Dia mencoba menenangkan diri sejenak. Rizal pulang, dan sepanjang perjalanan dia dihantui rasa takut. Namun, tidak merasakan apa-apa. Dia sampai rumah dengan selamat. Setibanya di rumah, dia memasukkan semua peralatan pendakian ke bagian belakang rumah lalu mengirim pesan ke teman-temannya. Satu persatu mereka membalas kalau sudah sampai di rumah dengan selamat. Rizal menduga semuanya sudah selesai dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Namun, seminggu kemudian, Rizal mendapat kabar dari Rizky kalau Raka sakit parah. Dia muntah-muntah darah dan dibawa ke rumah sakit. Memangnya awalnya bagaimana, Riz? Tanya Rizal lewat telepon. Kata ibunya awalnya cuma batuk-batuk biasa, tapi semakin parah dan muntah-muntah darah. Rizal berharap Raka hanya sakit biasa dan dokter bisa menyembuhkannya. 3 hari kemudian, Rizky menelpon lagi. Katanya Raka sudah pulang. Rizal merasa lega. Akhirnya teman itu diperbolehkan pulang oleh rumah sakit. Tapi Raka belum sadar juga. Katanya dia bukan sakit biasa, ujar Rizky. Maksudnya bagaimana itu? Tanya Rizal terheran-heran. Kata dokter, Raka hanya sakit batuk biasa dan sudah diberi obat. Tetapi anehnya, dia belum juga sadar. Ibunya juga sudah membawanya ke orang pintar. Orang pintar itu tidak ada yang berani. Katanya ada yang nempelin Raka dan auranya sangat kuat. Rizky cerita dengan suara yang terdengar gusar. Rizal hanya diam saja. Tak berselang lama, Rizky bertanya apakah dia punya kenalan orang pintar atau tidak. Rizal langsung teringat dengan Mbah Ulum. Dia teman kakeknya yang masih hidup sampai sekarang. Kata orang-orang ilmunya sangat tinggi. Rizky pun mengajak Rizal mendatangi rumah Mbah Ulum. Siapa tahu dia bisa menyembuhkan Raka. Mereka sampai di rumah Mbah Ulum. Mbah Ulum masih hafal dengan Rizal. Makanya saat mereka datang dia menyambutnya gembira. Mbah Ulum menyajikan beberapa makanan dan minuman. Kenapa kalian datang ke sini? Pasti meminta bantuan, ujar Mbah Ulum sambil tertawa. Kok Mbah Ulum tahu? Tanya Rizal menjawab dengan wajah terheran-heran. Mana mau datang ke sini kalau tidak meminta tolong, ledeknya sambil tertawa. Rizal hanya meringis sambil menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Mbah Ulum pun meminta mereka mengatakan apa yang ingin mereka minta. Rizal mewakili Rizky menceritakan apa yang Raka alami. Mbah Ulum hanya mengangguk-ngangguk, lalu beranjak dan mengambil kotak yang kanan kirinya ada ukiran terbuat dari emas. Sebentar, aku cek dulu, kata Mbah Ulum sambil memejamkan mata dan memegang kayu yang berbentuk kepala naga. Rizal dan Rizky pun menunggu. Waduh, temanmu sudah ditawan oleh penunggu Gunung Lawu. Tadi aku sempat bertanya, katanya dia sudah menjadi tawanan mereka. Mbah Ulum menghela nafas. Jadi artinya temanku sudah tidak tertolong lagi, Mbah? Rizky bertanya dengan penuh kepanikan. Mbah Ulum mengambil daun yang ada di kotak itu lalu memberikannya pada Rizky. Dia meminta agar Rizky meletakkan daun itu ke dada Raka. Siapa tahu dengan begitu temannya bisa sembuh. Rizky mengangguk. Mereka pun kembali pulang setelah mencicipi hidangan yang Mbah Ulum berikan. Sebelum pulang, Rizal ingin membayarnya, tetapi Mbah Ulum menolaknya. Untuk Rizal tidak perlu membayar begitu. Kali ini Rizal ikut pergi ke rumah Raka. Mereka meletakkan daun tadi ke dada Raka. Tiba-tiba saja tangan Raka bergerak-gerak. Kelopak matanya ikut terangkat sedikit. Rizal dan Rizky saling memandang dengan penuh harap. Perlahan mata Raka terbuka. Ibunya langsung kegirangan. Akhirnya Raka tersadar setelah beberapa hari hanya terbaring dan memejamkan mata saja. Raka langsung meminta minum setelah kesadarannya pulih total. Meskipun sudah sadar, dia masih tampak linglung dan seperti orang bingung. Tetapi hal itu tidak jadi masalah. Yang terpenting, Raka sudah sadar. Sorenya, Rizal pulang dan merasa lega. Mbah Ulum benar-benar sakti. Jadi perkataan orang-orang itu benar. Rizal menjalani aktivitas seperti biasanya. Hingga 3 hari kemudian, Rizky kembali menelpon. Dia mengabarkan kalau Raka meninggal. Rizal diterjang rasa syok. Bagaimana bisa Raka meninggal? Padahal dia sudah tampak begitu sehat. Rizal langsung menanyakan kronologinya. Tidak tahu persisnya, kata ibunya. Tengah malam Raka teriak meminta tolong. Tubuhnya kejang dan terasa sangat panas.
Hal itu berlangsung selama 15 menit sebelum akhirnya dia menghembuskan napas terakhir. Zal. Rizky bercerita sambil bercucuran air mata. Dia menangis terseduh-seduh. Rizal yang tak kuasa ikut menangis. Sebelum melayat, dia sempatkan mendatangi rumah Mbak Ulum dan menanyakan apa yang terjadi. Mbak Ulum hanya bisa diam saat Rizal melayangkan protes. Sebelumnya, aku sudah bilang, nak, kalau temanmu itu menjadi tawanan, jadi akan sulit dibebaskan. Daun kemarin sebenarnya sebagai tawaran agar dia bisa hidup beberapa hari supaya orang tuanya tidak bersedih. Toh, dia menjadi tawanan karena kesalahan dia juga menantang penghuni Gunung Lawu saat malam suro. Andai dia tidak membuat kesalahan, mungkin aku bisa menolongnya. Rizal tidak bisa membalas lagi jawaban dari Mbah Ulum. Rizal pamit dan meminta maaf pada Mbah Ulum. Mbah Ulum tidak marah, karena bisa memaklumi bagaimana rasanya kehilangan teman. Rizal melayat dan semua yang ikut mendaki hadir di sana. Semoga semua ini bisa menjadi pembelajaran untuk semuanya. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk tekan tombol like, komentar, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor selanjutnya. Tetap di channel Home Narasi.